Saudara, sebagai daerah otonom di Indonesia, Aceh memiliki kanun sebagai payung hukum, termasuk dalam pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah. Lalu bagaimana masa depan keuangan dan ekonomi syariah di Aceh, khususnya setelah dibentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadeks Aceh? Untuk membahasnya hal tersebut, berikut kita telah terhubung dengan Wakil Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadeks Aceh, Hafaz Furqani. Assalamualaikum Pak Hafaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Pak Hafaz, setelah Kadeks Aceh dikukuhkan dan disaksikan langsung oleh Wapres, apa program utama yang akan dilakukan oleh Kadeks ke depannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kemarin Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh sudah resmi dikukuhkan oleh Bapak Wapres ya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Kadeks ini dibentuk bukan saja di Aceh tapi di setiap provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi bagian dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Nah, Kadeks, tujuan dibentuknya Kadeks adalah untuk membantu pemerintah Aceh ya, dalam hal ini untuk menyusun kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan di samping itu, Kadeks juga berperan untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, jadi ya tugas Kadeks ya lumayan besar ya untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah ya, khususnya di Aceh. Ya, Program-program kegiatan ya yang akan dilaksanakan, nah itu dalam tiga dimensi ya. Yang pertama dimensi pemberdayaan ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini ada industri halal, kemudian kewirausahaan, kemudian bisnis ya, kemitraan dan akselerasi bisnis khususnya UMKM ya. Kemudian ada pasar keuangan syariah. Nah, di situ Kadeks akan membantu dalam hal keuangan sosial Islam. Dalam hal ini dana zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Kemudian perbankan syariah dan lembaga non perbankan ya. Dan juga Kadeks programnya di bidang riset dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga bisa dipahami secara lebih luas ya oleh masyarakat dan juga membantu pemerintah dalam hal melahirkan kebijakan-kebijakan ya, produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Demikian. ya Pak Hafaz, sebenarnya tantangan apa Pak yang dihadapi di Aceh saat ini terkait perekonomian dan juga keuangan Islam? Baik, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam itu kan memiliki keinginan untuk menata kembali kehidupan sosial masyarakatnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, selama ini implementasi syariat Islam di Aceh lebih di bidang hukum ya, lebih di sektor hukumnya. Nah, sejak kanun lembaga keuangan syariah lahir, itu kita melihat ada ekspansi penerapan syariat Islam sudah merambah ke dimensi ekonomi. Nah, ini sebenarnya harus dijadikan momentum ataupun peluang untuk Aceh menata kembali kehidupan ekonominya, sehingga bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang sudah lama ya terjadi di Aceh, seperti masalah kemiskinan, kemudian masalah pengangguran ya, masalah produktivitas, masalah investasi dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai potensi yang dapat membantu Aceh, yang membantu kita semua dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi tadi. Ya, dari semua tantangan ekonomi yang Bapak sebutkan tadi, lalu apa yang paling mendesak dan harus diselesaikan Pak? Kita sudah melakukan identifikasi ya dalam rapat kerja Kadeks. Ada beberapa hal yang mendesak yang perlu kita lakukan. Seperti tadi sudah diberitakan ya, dan juga disampaikan oleh Pak Wapres sendiri bahwa PP tentang zakat sebagai pengurang pajak itu sudah lama sekali ditunggu kehadirannya di Aceh, karena ini merupakan amanat ya dari Undang-Undang Pemerintah Aceh, khususnya di pasal 192. Nah, Kadeks akan mendorong ya ini supaya segera terwujud ya melalui koordinasi dengan KNEKS Pusat ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Pusat. Yang kedua, kita juga akan mendorong lahirnya Jamkrida Syariah ya, Jamkrida Syariah ataupun lembaga yang berfungsi untuk menjamin pembiayaan
syariah. Nah ini juga sudah rancangan kanunnya sudah beberapa tahun yang lalu dilahirkan, tapi masih dalam tahap pembahasan ya, sehingga jam kerja syariah ini belum lahir. Nah, fungsi jam kerja syariah adalah untuk membantu lembaga keuangan syariah ya, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mau menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor kecil, karena ini lembaga yang akan menjamin pembiayaan syariah. Kemudian juga asuransi pertanian ya. Nah, sebelum ini asuransi pertanian di Aceh ada, akan tetapi asuransi pertanian syariah yang belum ada. Nah, ini kita juga akan mendorong ya lahirnya asuransi pertanian syariah melalui kerjasama dengan Jasindo. Kemudian ada satu lagi yang juga akan didorong ya oleh Kadeks, yaitu terwujudnya KPBU syariah ya, kerjasama pembiayaan antara pemerintah dan badan usaha untuk proyek-proyek strategis. Nah, kita tahu bahwa ke depan dana Aceh akan terus berkurang ya, seiring dengan berkurangnya dana otsus. Kemudian dana alokasi umum juga trennya berkurang, dan untuk mengandalkan PAD kita masih agak sedikit berat ya. Jadi pembiayaan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ya, ataupun dengan badan usaha. Nah, ini menjadi alternatif ya, pembiayaan yang bisa diharapkan untuk pembangunan ya Provinsi Aceh. Khususnya ya untuk proyek-proyek produktif ya, seperti misalnya keinginan untuk mengadakan rumah sakit regional ya, rumah sakit yang besar di Aceh yang bisa menampung masyarakat Aceh. Ya, Pak Hafaz, tadi Bapak sempat menyinggung tentang hukum zakat sebagai pengurangan pajak. Lalu Bapak seberapa yakinnya Bapak ini dapat berjalan secara efektif di Aceh sesegera mungkin? Ya, alhamdulillah kemarin Pak Wapres sendiri sudah secara eksplisit ya dalam pidatonya, dan ini menjadi amanat ya untuk segera terrealisasi PP tadi. Saya yakin ketika Pak Wapres menyampaikan itu akan disikapi dengan sangat arif ya oleh Kementerian Keuangan Pusat. Nah, ini penting bagi Aceh karena yang pertama, Aceh kita membayar zakat. Zakat itu menjadi kewajiban ya, obligatori di Provinsi Aceh. Nah, pada saat yang sama kita juga membayar pajak. Nah, jadi harapannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh juga, zakat yang diterapkan di Aceh karena sifatnya wajib ya, dan juga menjadi bagian dari PAD, pendapatan asli Aceh ya, itu dapat mengurangi pajak ya. Jadi tidak double payment begitu. Karena pajak juga untuk pemasukan negara, pendapatan negara. Nah, ini sangat strategis, khususnya kalau kita melihat ke depan perusahaan-perusahaan nanti yang beroperasi di Aceh ya, juga akan tertarik ya untuk membayar zakat di Aceh, karena zakat dapat menjadi faktor pengurang pajak gitu. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang di luar begitu misalnya bisa memindahkan kantornya ke Aceh, karena ini menjadi motivasi mereka, karena kan perusahaan-perusahaan Islam itu ya mereka bayar zakat ya pada saat yang sama, dan juga membayar pajak. Nah, sehingga kalau beroperasi di Aceh ini bisa menjadi pengurang ya, jadi faktor pengurang pajak perusahaan. Nah, begitu. Ya, Pak Hafaz, dari data yang kami terima dari OJK menyebutkan bahwa fenomena pinjol di Aceh juga semakin tinggi. Lalu pendekatan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kadeks, Pak, dalam merespon hal ini? Ya, fenomena pinjol ya di mana-mana ya, karena ini seiring dengan meningkatnya digitalisasi ya. Jadi bukan di Aceh saja, di berbagai tempat ya, di daerah ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, khususnya ketika pinjol disalahgunakan ya. Jadi fenomena pinjol yang disalahgunakan itu peningkatannya seiring dengan peningkatan penyakit sosial lainnya seperti judi online ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kita. Jadi kita perlu sikapi secara serius ya oleh pemerintah Aceh, bagaimana kita bisa menghambat ataupun bisa menghentikan ya dampak negatif dari pinjaman online yang tidak terkawal ya. Karena ya bukan itu saja, karena bisa kita melihat juga di dalam berita ya, fenomena masyarakat hari ini ada fenomena bunuh diri karena pinjol, kemudian fenomena perceraian ya, bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Nah, ini menjadi catatan-catatan yang harus kita pikirkan bersama.
Karena untuk mengawasi lembaga keuangan formal itu lebih mudah ya, lembaga keuangan syariah formal itu lebih mudah. Tapi karena ini sifatnya online, itu agak sedikit susah ya. Jadi di samping pengawasan lembaga-lembaga pinjol, kita juga harus bisa memberikan edukasi ya, literasi kepada masyarakat tentang kehati-hatian dalam penggunaan pinjol, kemudian dampak dari pinjaman online ini juga ya, masyarakat harus kita edukasi ya, khususnya kaum muda ini yang nafsunya sangat besar, tapi tidak memiliki sumber-sumber ya untuk melakukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah formal, mungkin agak susah untuk mendapatkannya, tapi pinjol bisa memberikan alternatif. Nah, tapi mereka tidak mampu untuk mengawal dirinya ketika melakukan pinjaman online. Nah, ini harus kita edukasi bersama. Ya Pak Hafaz, yang terakhir harapan Bapak dari terciptanya KADEX ini ke depannya. Oke, baik. Ya, harapan kami setelah KADEX terbentuk ya di Provinsi Aceh, dapat membantu pemerintah untuk lebih efektif ya dalam penyusunan kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kita berharap sektor ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi potensi ya, sektor yang bisa diperankan ya oleh kita semua untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Juga membantu Aceh dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sudah sangat lama kita hadapi bersama, masalah kemiskinan ya, masalah pengangguran, masalah pembangunan dan seterusnya. Mudah-mudahan KADEX dapat melakukan peran-peran strategis tersebut. Ya Pak Hafaz, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.